apakah diperbolehkan niat puasa Ramadan sekali tapi niatnya 1 bulan penuh, seperti halnya artikel yang telah beredar luas? Niat 1 bulan penuh di dalam madhab Imam Syafi'i, niat 1 bulan penuh tidak sah. Wajib niat setiap malam. Menawi kaulo saya usahakan semaksimal mungkin, sebab kula niki mengke pas teng akhirat nek ditekoni malaikat, kowe kok suwet nganggo usoli tiru sapa? Dalile ndi? Kula matur kalih malaikat-malaikat, kula niki wong bodho. Kula niki ora mudeng dalil, tapi kula maca kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nunahaken maos usolli. Lah padahal kula ngerti Imam Syafi'i niku maha gurune para ulama fikih. Imam Bukhari nggih ternyata madhab Syafi'i. Imam Muslim nggih ternyata madhab Syafi'i. Imam Baihaqi nggih ternyata madhab Syafi'i. Lah nek Bukhari Muslim mawon manut kali Imam Syafi'i, kula nggih tak nggih manut kali Imam Syafi'i. Nah, kula mengke pengen jawab ngoten sebab wonten hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sahih rawal Imam Ibnu Majah, Kanjeng Nabi dawuh dumateng kita semua, fanduru amman ta'huduna hadal ilma fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Perhatikan dari mana kalian mengambil 3 ilmu ini. Apa? 1 ilmu akidah, ilmu apa Mbak? 2 ilmu fikih, ilmu apa Mas? 3 ilmu tasawuf. Akidah, fikih, tasawuf, ini 3 pilar dasar di dalam Islam. Sehingga kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu kok meyakini Allah begini, 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 itu ikut siapa? Kamu kok bisa ibadah fikih begini, 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 dengar dari siapa? Kamu kok bisa meyakini tasawuf itu begini, 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 sanatnya dari mana? Itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sedangkan kula naming gadah sanad dumateng madhab Imam Syafi'i. Saya membaca kitab madhab Hanafi tapi mboten duwe sanad dumateng Imam Hanafi. Saya membaca kitab Imam Maliki tapi mboten gadah sanad dumateng Imam Maliki. Saya baca kitab Imam Hambali tapi mboten gadah sanad dumateng beliau. Sing kula gadah sanad dari berbagai macam kitab fikih Syafi'iyah ya dumateng Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sehingga kersane kula mangke mantep ketika ditikoni malaikat, kowe melu sapa kok ngene iki? Kula saged jawab, kula derek Imam Syafi'i wahai malaikat, maka kula sebisa mungkin derek Imam Syafi'i, terkecuali kalau ada jamaah yang tanya yang sudah tidak bisa diberikan solusi dalam madhab Syafi'i, baru kita izinkan untuk pindah madhab kepada madhab yang lain. Yang penting masih di dalam lingkaran 4 madhab. Dan jamaah al-hidayah ndak usah takut lupa niat. Kadang-kadang yang kata dumateng kula Gus, kula kesupen anggen niat. Tapi jenengan nggih buka Gus. Mengke sonten kan biasanipun enten sing update statusnya pas buka. Alhamdulillah puasa hari pertama lancar. Tinggal 29 hari lagi lho. Garek 29 dihitung. Wah, isih 29. Ngono niku dihitung. Maka pertanyaan pun ketika jenengan buka, jenengan sadar enggak bahwa besoknya mau puasa lagi Ramadan? Nggih sadar, Gus. Nggih niku jenenge pun niat. Saged dipun pahami nggih? Niat itu wajib, rukun, tapi jangan dianggap kudu ngucap nawa itu soma godin, kudu ngoten mboten. Sehingga aku nek luput orang melu niat nang masjid ora dihitung niat mboten. Niat niku piyambak-piyambak nggih sah, mboten dilafatke nggih sah. Sing penting jenengan sadar besoknya mau puasa Ramadan pun sah. Ibu-ibu moro, Gus kula lali niat tapi kula sahur. Lah sahur niku dienggo napa? Nggih dienggo puasa Ramadan, Gus. Ya berarti pun niat. Beberapa contoh yang kita temukan dalam kitab-kitab fikih, orang yang lupa niat napa contonipun? Orang sing tidur dari sebelum maghrib bangun-bangun pun mlebu waktu subuh, ini baru lupa niat. Tapi nek enten tiyang sing melek terus sadar napa meleh buka, berarti pas buka kan sadar sisuke ajeng poso Ramadan.
Melu traweh berarti ndelok jadwal kultum. Oh iki sing kultum Ustadz Ari Nasirin malam ke-8. Berarti kan sadar nek besoknya hari ke-8 atau hari ke-9. Maka berarti sudah dihitung niat. Napa boleh masak sahur, napa boleh derek sahur, napa boleh tadarus. Selama jenengan sudah sadar besok masih puasa Ramadan, maka itu dihitung sudah berniat. Tapi menawi badhe jagan-jagan, mbok menawa tenan suatu malam kita kecapean pulang kantor, terus kemudian jam 5 sore ketiduran, orang nek sing gugah tahu-tahu bangun-bangun jam 6 pagi, berarti kan orang niat poso niku. Maka di saat ini kita kemudian niat, ya Allah, nawaitu sauma syahron taqlidan lil imami Malik, itu juga sah. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan utuh dalam rangka taklid dumateng Imam Maliki, tapi ini kan mboten dadi standar. Ini hanya digunakan sebagai jagan-jagan mangke nek kula jenengan pas lali tenan napa tilem niku wae. Baru kemudian di hari itu kita bilang, ya Allah, khusus sing hari ini karena jan kula lali tenan ora niat poso, maka saya yang hari ini derek madhab Imam Maliki. Tapi menawi kula betul-betul saya sarankan, ayo karena jenengan nan kula niki gadhahi sanad dumateng madhab Imam Syafi'i, maka ampun gampang intiqalul madhab, ampun gampang pindah-pindah madhab. Wong ngaji sak madhabe ora tutuk-tutuk kok. Ngaji sak madhabe ora rampung-rampung kok pun gaya. Saya anu Gus mengkomparasikan dan menggabungkan 4 madhab gundulmu kuwi rene tak tes. Ayo coba nek memang komparasi 4 madhab, air najis dan tidak dalam 4 madhab mudeng ora? Dalam madhab Maliki ada enggak pembagian 2 kula? Dalam madhab Hanafi ada enggak pembagian 2 kula? Dalam madhab Hambali dan Syafi'i ada enggak? Oh, kita beri. Kalau madhab Imam Maliki tidak ada pembagian air banyak air sedikit. Kalau Syafi'i, Hanafi dan Hambali ada pembagian air banyak dan air sedikit. Kalau Imam Maliki selama berubah rasa bau warna maka najis, kalau nggak berubah nggak najis. Ini kata Imam Maliki. Kalau kata Hanafi, Syafi'i dan Hambali, air itu dibagi 2, ada banyak ada sedikit. Kalau kata Syafi'i dan Hambali, air itu dibagi 2 banyak dan sedikit, batasannya 2 kulah. 2 kulah ke atas dihitung banyak, tidak sampai 2 kulah dihitung sedikit. 2 kulah itu berapa? 216 liter. Kalau menurut madhab Hanafi, pembagian banyak dan sedikit itu menggunakan istilah asr fi asr. Apa itu? Yaitu sebuah kolah, sebuah wadah air yang besar, kok kemudian di ujung wadahnya disenggol, digoyangkan, kok terus gelombangnya, airnya yang bergerak sampai ke ujung yang lainnya, berarti air sedikit. Tapi kok yang satu digoyang airnya plek, kemudian yang ujung lainnya tidak ikut tergoyang, maka berarti airnya banyak. Niki baru bahas 1 tentang air banyak dan sedikit menurut Imam 4 madhab. Jamal dia kalau kita ngeten niki paham napa mumet? Mumet. Makanya ampun dong gaya, saya membandingkan 4 madhab Gus. Dalam hal ini saya ikut Imam Hanafi, dalam hal ini saya ikut Imam Syafi'i. Gaya-gaya. Lah niki anggere karo wong gaya-gaya niku malah tak tes sakjane nek gaya santai. Ngoten nggih. Jadi kita usahakan tetap derek madhab sinten sederhana, bukan kok yang lain salah, enggak, tapi kita ndelalah duwene guru Syafi'iyah kabeh, selesai. Mau dari kalangan kiai, siapa? Ketua PBNU Kiai Miftahul Akhyar juga Syafi'iyah. Mau dari kalangan habaib Ketua Rabithah Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asigaf juga Syafi'iyah. Nah kita jalurnya siapa? Maka kita memperjuangkan madhab Imam